Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi kedua tentang manajemen proyek. Langsung saja materinya. Yang pertama ada fase definisi. Di sini fase definisi dalam manajemen proyek teknologi informasi merupakan tahap awal dalam siklus hidup proyek. Fase ini sangat krusial karena keputusan yang dianggap pada tahap ini akan mempengaruhi seluruh jalannya proyek. Tujuan dari fase definisi manajemen proyek teknologi informasi yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Jadi sebelum memulai proyek, pentingnya untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna atau klien. Yang kedua, definisi ruang lingkup proyek. Nah, menentukan batas-batas proyek apa yang termasuk dan tidak termasuk. Ini membantu dalam mencegah scope creep, yaitu perubahan atau penambahan ruang lingkup proyek tanpa penyesuaian waktu dan biaya. Nah, yang ketiga, analisis resiko. Mengidentifikasi potensi hambatan atau masalah yang mungkin dihadapi dalam proyek berlangsung dan merencanakan cara untuk mengatasi atau menguranginya. Yang keempat ada estimasi sumber daya, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, dan lain-lain. Yang kelima ada estimasi waktu dan biaya, berdasarkan kebutuhan dan sumber daya, membuat perkiraan seberapa lama proyek akan berlangsung dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Yang keenam ada pembentukan tim proyek. Nah, menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proyek, peran masing-masing individu dan tanggung jawab mereka. Yang ketujuh ada pengembangan rencana proyek, membuat rencana kerja yang mendetail, termasuk jadwal dan kriteria keberhasilan proyek. Yang kedelapan adalah pendefinisian metrik keberhasilan, menentukan kriteria atau standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek. Nah, dengan demikian, fase definisi bertujuan untuk memastikan bahwa proyek memiliki dasar yang kuat sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Nah, di sini ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisis masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek teknologi informasi. Yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisis resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Yang ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Nah, yang berikutnya ada dokumen kebutuhan yang biasa. Ada 2 dokumen kebutuhan yang sini ada dokumen kebutuhan. Pengertian dari dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencangkup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Di sini ada dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi yang pertama pendahuluan, kedua deskripsi umum, ketiga kebutuhan spesifikasi, keempat glosarium, dan kelima lampiran. Di sini dokumen kebutuhan menyatakan masalah-masalah yang dianggap user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen
kebutuhan digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Dan berikut di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan. Sebelum membuat dokumen kebutuhan, ada beberapa langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen kebutuhan yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pemahaman proyek. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, analisis pasar. Kelima, ada studi kelayakan. Yang keenam, ada identifikasi kebutuhan awal. Yang ketujuh, penyusunan kerangka kerja dari dokumen kebutuhan. Yang kedelapan ada evaluasi teknologi yang diperlukan. 9, pembuatan prototipe awal. Terakhir, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan dokumen kebutuhan akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan untuk proyek ini. Pertama ada pemahaman proyek, memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, analisis pasar. Yang kelima, studi kelayakan. Keenam, identifikasi kebutuhan awal. Yang ketujuh, penyusunan kerangka kerja dari dokumen kebutuhan. Kedelapan, ada evaluasi teknologi yang diperlukan. 9, pembuatan prototipe awal atau membuat tampilan awal antarmuka sistem untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. 10, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Yang terakhir ada setelah semua langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembang dapat memulai proses pembuatan dokumen kebutuhan yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Nah, berikutnya ada keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknis? Sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungan yang didapatkan. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua pelayanan masalah teknis yang mungkin dan mencoba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Berikutnya, untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu tertulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan. Di sini ada keputusan pelaksanaan. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber.
pengetahuan atau resiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang digunakan yang menunjuk kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.